Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa guys. Perang Dunia II adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945, melibatkan sebagian besar negara di dunia. Konflik ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dan bumi secara keseluruhan. Dari penghancuran fisik hingga perubahan sosial dan politik, perang ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah manusia. Namun perang besar ini secara resmi berakhir pada tanggal 2 September 1945. Apa tanda-tanda sebelum akhir Perang Dunia II? Berikut beberapa kejadian yang menandai akhir Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, penyerahan Jepang. Perang Dunia II adalah konflik global yang berlangsung dari tahun ke tahun, melibatkan banyak negara besar di dunia, termasuk Jepang. Jepang, yang berada di pihak Aksis bersama Jerman dan Italia, berperang melawan sekutu yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China. Kaisar Hirohito sebagai pemimpin Jepang saat itu mengumumkan penyerahan Jepang tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Pengumuman ini disiarkan melalui radio, menjadi pertama kalinya suara kaisar didengar oleh rakyat Jepang. Keputusan ini diambil setelah Jepang menerima 2 serangan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Penyerahan resmi Jepang ini ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika USS Missouri yang berada di Teluk Tokyo. Penyerahan resmi Jepang ini ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika USS Missouri yang berada di Teluk Tokyo. Dokumen penyerahan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu dan oleh Jenderal Douglas MacArthur mewakili sekutu. Penandatanganan ini menandai akhir resmi Perang Dunia II di wilayah Pasifik serta dimulainya era pasca perang dan pendudukan sekutu di Jepang. Yang kedua, perjanjian kapitulasi Jerman. Penandatanganan perjanjian kapitulasi Jerman dilakukan di 2 tempat yang berbeda. Pertama, pada tanggal 7 Mei 1945, perjanjian kapitulasi Jerman ditandatangani di Reims, Prancis antara Jerman Nazi yang diwakili oleh Jenderal Alfred Jodl dan beberapa perwakilan sekutu. Namun, perjanjian tersebut kemudian dikonfirmasi dan ditandatangani kembali pada tanggal 8 Mei 1945 di Berlin, Jerman. Pada tanggal tersebut, perjanjian kapitulasi Jerman secara resmi diumumkan di Berlin oleh Jenderal Wilhelm Keitel yang mewakili Jerman Nazi dan dihadiri oleh perwakilan dari sekutu. Perjanjian penyerahan tanpa syarat ini mengikat Jerman untuk menyerah kepada sekutu tanpa syarat apapun. Dalam perjanjian ini, Jerman setuju untuk menghentikan semua operasi militer, menyerahkan semua pasukan dan persenjataan mereka, serta memberikan kendali penuh kepada sekutu atas wilayah Jerman. Pada tanggal yang sama, yakni 8 Mei 1945, kapitulasi diumumkan secara resmi bahwa perang di Eropa telah berakhir. Hari ini dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa atau V-Day.
dan dirayakan di seluruh dunia sebagai momen penting dalam sejarah. V-Day menandai akhir dari konflik yang telah menghancurkan Eropa selama 6 tahun. Perang Dunia II telah menyebabkan jutaan korban jiwa dan kerusakan yang luas di seluruh dunia. Setelah V-Day, upaya pemulihan dan rekonstruksi dimulai di Eropa, sementara perang masih berlanjut di wilayah Pasifik hingga Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945. Yang ketiga, pembubaran blok poros. Setelah penyerahan Jerman pada akhir Perang Dunia II, kekuatan blok poros secara resmi dibubarkan. Blok poros terdiri dari Jerman, Italia, dan negara-negara sekutu lainnya. Setelah perang, banyak pemimpin blok poros ditangkap dan diadili atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan selama perang. Beberapa contoh terkenal termasuk pengadilan Nuremberg di Jerman, di mana pemimpin Nazi seperti Hermann Göring dan Adolf Eichmann diadili dan dihukum. Selain itu, ada juga pengadilan di Italia, seperti pengadilan diadakan di Verona dan Roma, di mana beberapa pemimpin Italia yang terlibat dalam kejahatan perang diadili. Beberapa pemimpin blok poros lainnya juga ditangkap dan diadili oleh negara-negara yang mereka jajah selama perang. Tujuan dari pengadilan ini adalah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban perang dan mencegah kejahatan semacam itu yang terjadi di masa depan. Yang keempat, pendudukan dan rehabilitasi negara-negara yang terlibat. Setelah Perang Dunia II, Jerman dan Jepang mengalami pendudukan dan proses rehabilitasi yang dipimpin oleh kekuatan sekutu. Proses ini bertujuan untuk mengubah sistem politik, ekonomi, dan sosial mereka guna membangun kembali negara-negara tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang terlibat dalam proses rehabilitasi tersebut. Pertama, terkait reformasi politik. Di Jerman, pendudukan sekutu menghasilkan pembentukan pemerintahan baru yang demokratis. Negara ini dibagi menjadi 4 zona pendudukan yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Uni Soviet. Jerman juga mengadopsi konstitusi dasar yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan sistem multipartai. Di Jepang, pendudukan sekutu di bawah komandan tertinggi sekutu menghasilkan perubahan politik yang signifikan. Konstitusi Jepang direvisi untuk menghapus kekuasaan kaisar dan memperkenalkan sistem parlementer dengan pemilihan umum. 2. Reformasi ekonomi. Baik Jerman maupun Jepang mengalami reformasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun kembali sektor ekonomi mereka. Di Jerman, program Marshall Plan membantu dalam pembangunan ekonomi dan pemulihan industri. Jepang juga menerima bantuan dari Amerika Serikat dan mengadopsi kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan industri dan ekspor. 3. Reformasi sosial. Selain reformasi politik dan ekonomi, Jerman dan Jepang juga mengalami perubahan sosial yang signifikan. Di Jerman, Nazi dan kelompok-kelompok ekstremis dilarang dan upaya dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap rasisme dan intoleransi. Di Jepang,
Pendidikan direformasi untuk menghilangkan nilai-nilai militeristik dan nasionalistik yang dipromosikan selama masa perang. Proses rehabilitasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi berhasil mengubah Jerman dan Jepang menjadi negara yang demokratis, stabil, dan maju secara ekonomi. Keduanya sekarang ini menjadi anggota G7 atau kelompok negara-negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Britania Raya, dan memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Yang kelima, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. PBB didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, mencegah konflik dan perang, serta menangani masalah global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia. Saat itu, PBB terdiri dari 193 negara anggota dan memiliki beberapa lembaga utama, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum, yang merupakan forum untuk membahas isu-isu global dan mengadopsi resolusi yang tidak mengikat. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini terdiri dari 15 anggota, termasuk 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, yang memiliki hak veto, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun. Meskipun PBB memiliki tantangan dan keterbatasan, organisasi ini tetap menjadi wadah penting dalam upaya menjaga perdamaian dunia, mempromosikan kerjasama global, dan menangani isu-isu global yang kompleks. Keenam, Pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo adalah dua pengadilan internasional yang diadakan setelah Perang Dunia II untuk mengadili para pemimpin dan perwira tinggi blok poros atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan selama perang. Pengadilan Nuremberg diadakan di Nuremberg, Jerman antara tahun 1945 dan 1946. Pengadilan ini mengadili 24 tokoh utama Nazi, termasuk Hermann Göring, Rudolf Hess, dan Albert Speer. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan melawan perdamaian. Pengadilan Nuremberg menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional baru, termasuk konsep bahwa individu dapat dihukum atas kejahatan internasional. Pengadilan Tokyo juga dikenal sebagai pengadilan untuk kejahatan perang Asia Timur. Diadakan di Tokyo, Jepang antara tahun 1946 dan 1948. Pengadilan ini mengadili 28 pemimpin militer Jepang, termasuk Hideki Tojo, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan selama Perang Dunia II di Asia Timur. Pengadilan Tokyo juga menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional baru, seperti larangan penggunaan agresi sebagai alat kebijakan negara. Kedua pengadilan ini merupakan upaya untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan
serta untuk memperkuat hukum internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum internasional dan mempengaruhi pembentukan pengadilan pidana internasional yang didirikan kemudian. Demikian seputar kejadian yang menandai akhir Perang Dunia II versi catatan istimewa. Namun perlu kita tambahi bahwa tanda-tanda ini merupakan peristiwa penting yang menandai akhir resmi Perang Dunia II dan langkah-langkah untuk memulai proses rekonsiliasi, pembangunan kembali, dan perdamaian di seluruh dunia. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar akhir Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.